Halo teman-teman, kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang formulasi dan juga teknologi dari suatu sediaan steril. Nah, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita bahas ketika kita akan belajar tentang formulasi dan juga teknologi sediaan steril. Nah, karena begitu banyak, jadi saya akan membagi menjadi beberapa bagian untuk penjelasannya supaya lebih mudah dipahami dan juga lebih singkat gitu ya untuk setiap bagiannya. Nah, bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal pendahuluan terkait dengan bentuk sediaan steril. Oke, sekarang kita mulai dulu untuk memahami apa yang dimaksud dengan istilah steril. Nah, steril itu merupakan kalau dalam, konteks sediaan farmasi ya, yang dinyatakan steril adalah sediaan yang bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Nah, namun meskipun demikian, ketika kita menyatakan sediaan steril itu harus steril dalam artian dia bebas dari mikroorganisme, itu akan sangat sulit sekali ya, karena memang untuk benar-benar menghilangkan bakteri itu bukan hal yang mudah. Sehingga nanti di bagian kalau kita nanti membahas tentang sterilisasi, saya akan menjelaskan lebih lanjut ada istilah SAL, Sterility Assurance Level ya. Nah, itu akan kita bahas nanti. Nah, kita kembali lagi ke sini, ketika kita sering mendengar istilah steril gitu, anggapannya bahwa, apakah obat itu semuanya harus steril atau tidak gitu ya. Nah, jawabannya adalah tidak, oke. Tidak semua obat itu harus steril ya. Lalu obat seperti apa saja yang harus steril? Nah, untuk obat-obat yang akan diberikan melalui rute-rute yang, memiliki sistem pertahanan yang relatif lebih sedikit atau relatif lebih kecil dibandingkan, sistem pertahanan peroral gitu ya, itu harus, menggunakan sediaan yang steril. Karena apa? Contohnya gini, kalau misalnya kita memberikan suatu sediaan larutan melalui intravena gitu ya, di dalam darah itu kita masukkan jus ke dalam darah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya ada bakteri? Ya bakteri itu akan langsung beredar ke seluruh tubuh dan bisa menginfeksi bagian-bagian lain di dalam tubuh kita, di organ-organ kita gitu. Itu akan sangat berbahaya karena di situ hanya ada satu istilahnya satu pertahanan yaitu tentara-tentara sistem imun kita di dalam situ. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita akan memberikan obat dengan rute peroral. Nah, ketika ada obat dengan rute peroral, banyak sekali halangannya banyak sekali halangannya jika ada bakteri ingin menginfeksi di situ, ingin menginvasi di situ, ya. Jadi mulai dari adanya asam lambung, mulai dia harus terabsorpsi dulu dan lain-lainnya itu relatif lebih sedikit ya. Contoh lainnya, ketika kita menggunakan obat untuk tetes mata. Nah, daerah mata ini merupakan mukosa yang sangat-sangat sensitif ya dan juga merupakan salah satu apa ya, organ yang vital juga ya toh, merupakan indera kita yang berharga juga. Makanya harus hati-hati untuk memberikan sediaan di area itu supaya tidak menyebabkan kerusakan, tidak menyebabkan rasa sakit, tidak nyeri di situ. Nah, sebenarnya ya, secara umum, ada beberapa spesifikasi yang diharapkan ya, baik itu untuk, sediaan yang akan diberikan dalam rute parenteral maupun tidak. Nah, yang jelas, sediaan steril itu harus aman dan efektif ya. Aman dan efektif di sini ya intinya, ketika nanti dia digunakan, dia bisa memberikan efek farmakologis seperti yang diharapkan, tapi juga tidak menimbulkan efek toksik yang merugikan bagi pasien. Selain itu dia juga harus bebas kontaminasi. Kontaminasi di sini termasuk kontaminasi mikroba, kontaminasi pirogen, dan juga kontaminasi benda asing. Mikroba di sini termasuk virus, bakteri, dan juga jamur, ya. Termasuk sporanya juga. Kalau pirogen di sini, mungkin kita perlu mengenal ya istilah pirogen. Pirogen itu apa sih? Nah, pirogen sendiri merupakan suatu senyawa, benda, atau apapun itu yang jika masuk ke dalam sistem peredaran darah, dia bisa menyebabkan demam. Ya, maka sering kan pasti kalau misalnya, "Oh, kalau mau disuntik nggak boleh pas kondisi demam itu nggak boleh disuntik." Ya, karena apa? Khawatirnya misalnya, sediaan itu ada pirogennya, nanti bisa semakin meningkatkan suhu tubuhnya yang sudah demam bisa tambah naik lagi, itu berbahaya. Nah, makanya selama ini mungkin sering dengar gitu ya. Kemudian
di dalam pirogen ini salah satu jenis pirogen adalah endotoksin. Nah, endotoksin ini merupakan dinding-dinding sel dari bakteri-bakteri yang sudah mati ya, istilahnya jenazahnya bakteri yang masih ada di situ gitu ya, itu juga bisa menyebabkan demam ya. Kemudian yang dimaksud benda asing di sini ya apapun itu yang bisa menimbulkan partikel yang tidak kita harapkan gitu. Misalnya ada serabut-serabut apa gitu ya, atau misalnya ada serpihan kaca dan lain-lain itu tidak kita kehendaki ya. Itu tidak kita kehendaki, makanya harus bebas kontaminasi. Kemudian harus isotonis. Nah, mungkin sering dengar juga nih istilah isotonis. Iso itu sama, tonis itu tonisitas ya. Jadi suatu larutan itu harus dalam hal ini larutan kalau akan digunakan secara parenteral atau secara otik itu harus memiliki tonisitas yang sama ya dengan tonisitas cairan di area tersebut. Kemudian harus memiliki pH yang sesuai. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa pH yang sesuai ini memang kita harapannya sama dengan pH di area penggunaan supaya tidak perih. Ya, tapi yang tidak kalah pentingnya juga pH-nya juga harus sesuai dengan stabilitas obatnya. Jangan sampai kita paksakan dia pH-nya sama dengan pH darah atau pH tubuh kita, pH cairan di area penggunaan, tapi obatnya nggak stabil, malah jadi tidak larut, malah menimbulkan endapan yang justru lebih berbahaya, misalnya kayak gitu. Jadi pH-nya harus sesuai dengan yang dikehendaki, lalu bisa digunakan dengan baik dalam artian misalnya itu sediaan injeksi gitu ya, memiliki tingkat kekentalan tertentu ya harus ketika dia akan disedot menggunakan siring bisa, dikeluarkan dari siring juga bisa, nah itu penting ya. Kemudian dia juga harus stabil, mampu mempertahankan kualitasnya ya dari awal dia dibuat sampai dengan akan digunakan dan yang terakhir dia harus kompatibel. Ya, kompatibel di sini eee, lebih ke bagaimana dia nanti bisa dicampurkan terutama kalau misalnya nanti akan ada IV admixture kayak gitu ya, atau dengan bahan pengencer-pengencer yang relatif umum gitu ya. Nah yang jelas, setiap bentuk sediaan, setiap rute pemberian nanti akan memiliki karakteristik dan juga tantangan yang berbeda-beda. Nanti akan kita bahas, pada saat membahas spesifik di berbagai macam formulasi bentuk sediaannya. Nah, secara umum, sediaan yang termasuk dalam sediaan steril contohnya adalah sediaan-sediaan yang diberikan melalui rute parenteral, lalu larutan-larutan yang, tergolong larutan untuk dialisis, lalu sediaan untuk mata, dalam hal ini termasuk tetes mata, salep mata, ya, obat cuci mata, ya, lalu ada juga sediaan untuk luka, di sini bisa wound healing dan wound dressing, lalu ada larutan irigasi dan juga sediaan-sediaan yang digunakan intranasal dan yang pulmonary. Jadi kalau misalnya yang inhalasi-inhalasi seperti itu juga harus steril. Ya, karena apa kalau saya sampaikan tadi bahwa sediaan-sediaan ini akan diberikan melalui rute yang memang pertahanannya terbatas gitu ya. Jadi supaya meminimalkan terjadinya risiko invasi dari bakteri dan juga infeksi di situ. Nah, tantangan umum pada sediaan parenteral ya, sekarang kita fokus ke parenteral karena memang kalau parenteral lebih lebih strict gitu ya. Kalau ada beberapa tantangan ya, yang pertama terkait keamanannya ya. Zat aktif dan juga bahan tambahan itu harus dipastikan aman ya, karena dia nanti akan langsung diberikan di dalam tubuh manusia ya, tanpa halangan yang banyak gitu dan perlu kita ketahui bahwa bahan-bahan tambahan yang bisa digunakan atau eksipien yang bisa digunakan dalam sediaan steril itu terbatas ya. Karena apa? Ketika kita menambahkan eksipien itu nanti akan mempengaruhi tonisitas dan juga pH-nya. Ya, sedangkan kalau larutan oral kan kita tidak memperhatikan tonisitasnya kan. Nah, kemudian untuk menjaga dia supaya tidak terkontaminasi kita kadang membutuhkan pengawet. Nah, padahal tidak semua pengawet bisa digunakan untuk sediaan steril. Dan juga kalau terkait dengan keamanan pada saat penggunaan, penggunaan secara parenteral itu memiliki resiko terjadinya plebitis dan juga hipersensitif. Lalu tantangan terkait kontaminasi. Nah, ini yang paling menantang sih sepertinya karena bakteri itu bisa saja mengkontaminasi mulai dari saat pembuatan, kemudian pengemasan, penyimpanan, bahkan hingga penggunaannya. Sehingga kita harus sangat hati-hati sekali ya. Meskipun bisa diakali dengan proses sterilisasi ya, tapi itu juga bukan hal yang cukup mudah juga. Lalu terkait stabilitas. Nah,
Sediaan parenteral harus diperhatikan stabilitas fisika, kimia, dan juga mikrobiologinya. Maka kemasan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sediaan steril ini ya. Bagaimana kemampuannya untuk mencegah kontaminasi bakteri itu perlu diperhatikan. Lalu terkait juga dengan kelarutan. Nah, memang secara umum sediaan parenteral banyak yang dalam bentuk sediaan larutan, meskipun ada juga yang dalam bentuk suspensi, emulsi, dan lain sebagainya ya. Nah, dalam hal memang untuk yang paling mudah adalah sediaan larutan gitu ya, maka seringkali kita ingin meningkatkan kelarutan suatu obat supaya bisa baik gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi pada sediaan-sediaan yang mengandung steroid, fenitoin, diazepam, dan juga lain-lain itu biasanya dilakukan upaya untuk meningkatkan kelarutannya. Nah, upayanya bisa macam-macam ya, mulai dari pembentukan garam, kontrol pH-nya, pemberian konsolven, surfaktan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari segi kemasannya, nah kemasan itu harus kompatibel, mampu melindungi isinya, dan juga jangan sampai ada leaching. Nah, ini yang paling sering ya, karena pada saat proses sterilisasi melalui pemanasan, nah kadang dikhawatirkan ada bagian dari kemasan yang leaching atau ikut ke dalam produknya. Nah, kemudian dari sisi manufacturing itu juga tidak kalah menantang ya, karena memang beberapa hal itu sangat kritis seperti sarana prasarananya, bangunannya seperti apa, kondisi tekanan udaranya di dalam seperti apa, ada batasan jumlah bakteri dan batasan jumlah partikel di dalamnya, filternya seperti apa. Jadi memang sangat banyak yang harus diperhatikan ya. Nah, kemudian kalau rute pemberian secara parenteral ada beberapa, saya yakin kalau teman-teman pasti sudah memahami ini ya, belajar di farmakologi. Dan yang terakhir lebih ke pemberian parenteral, jelas itu ada keuntungan dan kerugiannya. Ini perlu dipahami kenapa meskipun saya yakin kalian sudah tahu, cuma perlu diingat kembali karena ini bisa menjadi dasar kenapa sih suatu sediaan ini kamu buat menjadi bentuk sediaan yang diberikan dalam rute parenteral. Karena dia punya beberapa keuntungan, efeknya ini cepat, jadi sangat oke kalau kalau urgent gitu ya, kalau sangat apa namanya, emergency ya. Baik, jadi untuk obat-obat yang life saving pasti ada kita sediakan dengan rute pemberian secara parenteral. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk obat-obat yang tidak optimal di dalam saluran cerna. Tidak optimal di sini baik dari segi absorpsinya atau stabilitasnya, misalnya dia rusak oleh asam lambung atau justru obatnya bisa mengiritasi saluran cerna. Nah, itu bisa kita buat dalam sediaan yang diberikan secara parenteral. Lalu bisa juga untuk pasien-pasien yang tidak kooperatif, seperti misalnya pasien yang mual muntah, tidak sadar, atau bahkan terlalu hiperaktif itu juga bisa. Dan yang terakhir bisa juga untuk koreksi gangguan, misalnya ada gangguan, misalnya untuk insulin gitu ya kan ada gangguan, jadi supaya menormalkan kondisi di dalam tubuh kita. Namun ada juga kerugiannya sehingga ini harus diperhatikan betul-betul. Kenapa? Karena pemberiannya harus membutuhkan personel yang khusus, tenaga medis khusus gitu ya, dan juga dia tidak nyaman digunakan. Dan ketika kita sudah memberikan sediaan tersebut sudah diadministrasikan, maka sudah tidak bisa lagi kita ambil gitu ya. Kalau per oral obatnya salah masih bisa langsung dimuntahin. Nah, tapi kalau kalau itu injeksi sudah diinjekkan, masa iya mau disedot kan nggak mungkin ya. Nah, sehingga itu tantangan juga ya, kerugian juga. Dan yang terakhir memang injeksi pasti lebih mahal berkaitan dengan tadi berbagai tantangan yang begitu besar yang harus dihadapi sehingga membuat sediaannya cukup mahal. Nah, ini sekian yang bisa saya sampaikan terkait pendahuluan. Semoga bisa memberikan gambaran secara umum. Kita nanti akan lanjut di bagian yang selanjutnya. Oke, terima kasih.